Baik, untuk topik pembahasan yang pertama yaitu ada pengukuran waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja baik setiap elemen maupun siklus lainnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah ditentukan. Itu menurut Sutak Laksana tahun 2006. Adapun satuan ukur waktu, satu milenium yaitu 1000 tahun, satu abad itu 100 tahun, satu windu itu 8 tahun, satu dasawarsa 10 tahun, satu lustrum itu 5 tahun. Sedangkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan dalam satu tahun itu terdapat 52 minggu, dan dalam satu tahun terdapat 365 hari. Dalam satu tahun terdapat 2 semester, dan dalam satu tahun ada 4 triwulan, dan dalam satu tahun ada 3 caturwulan, dan dalam satu minggu ada berapa hari? Yaitu 7 hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam satu jam 60 menit. Dalam satu menit itu 60 detik. Dalam satu bulan ada 4 minggu. Dan dalam satu bulan itu berapa hari? Dalam satu bulan itu ada 30 hari. Berikutnya ada alat ukur waktu, yaitu ada 3, jam analog, jam digital, dan stopwatch. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran panjang. Pengertian pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan sebuah alat bantu. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu mengenai dua jenis satuan ukuran panjang. Yang pertama yaitu satuan ukuran panjang yang tak baku, misalnya itu hasta, jengkal, depa, langkah, dan juga lengan. Karena setiap orang, terutama dari anak kecil kemudian sampai dewasa, itu jengkal atau depanya, langkahnya itu kan berbeda-beda. Nah, itu kenapa disebut dengan ukuran panjang yang tak baku. Kemudian yang kedua yaitu satuan ukuran panjang yang baku dan sudah ditetapkan melalui perjanjian internasional yang bersifat tetap, misalnya kilometer, terus hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir yaitu milimeter. Nah, untuk urutan tangga satuan ukuran panjang baku bisa Anda lihat di gambar yang terdapat di layar. Nah, yang paling atas sendiri itu ya kilometer, kemudian turun lagi ke bawahnya hektometer, kembali lagi turun lagi ke bawahnya dekameter, selanjutnya meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling kecil milimeter. Cukup itu pembahasan dari saya mengenai satuan ukuran panjang. Terima kasih. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu pengukuran berat. Pengertiannya yaitu membandingkan sesuatu massa benda dengan nilai standar. Alat ukur untuk mengukur berat, yang pertama ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang buah-buahan. Yang kedua, timbangan kodok biasanya lebih sering digunakan para penjual yang berada di pasar. Dan yang ketiga, timbangan badan untuk mengukur berat badan. Yang keempat, timbangan gantung biasanya digunakan para buruh untuk mencari rosokan untuk menimbangnya. Terus yang kelima, timbangan digital biasanya digunakan untuk menimbang yang tidak terlalu berat, dan ini menunjukkan angka digital. Berikut merupakan contoh soal dari pengukuran waktu, panjang, dan juga berat. Yang pertama yaitu Setia tinggal di Sragen selama 5 tahun 7 bulan. Setia tinggal di Sragen selama titik-titik bulan. Jadi di dalam soal terdapat satuan tahun dan juga bulan. Jadi kita akan mengubahnya menjadi kesatuan bulan karena
pertanyaan atau soalnya yaitu menyuruh untuk dijadikan satu yaitu menjadi bulan. Jadi langkah pertama, kita harus merubah satuan tahun. 5 tahun dikali 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Jadi 5 tahun dikali 12 bulan hasilnya yaitu 60 bulan. Nah, total dari setia tinggal di Sragen yaitu 60 bulan ditambah 7 bulan. Jadi jawabannya adalah 67. Untuk yang kedua, jika berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Jika setiap mengelilingi lapangan dibutuhkan waktu 35 menit, maka untuk mengelilingi lapangan 3 kali dibutuhkan waktu. Jadi diketahui bahwa jika itu berlari sebanyak 3 kali. Nah, setiap kali dia mengelilingi lapangan itu 35 menit. Jadi tinggal kita kalikan sebanyak berapa kali jika itu keliling lapangan, dan waktunya setiap kali keliling lapangan itu berapa menit. Jadi untuk menjawab soal ini yaitu sangat mudah dengan cara mengalikan 3 itu berasal dari banyaknya jika berlari dalam mengelilingi lapangan dikali lama jika untuk mengelilingi lapangan. Jadi 3 kali 35 menit yaitu 105 menit. Akan tetapi di dalam soal disuruh untuk menjadikan jam kemudian menit. Nah, total jika berlari yaitu 105 menit. Berapa titik-titik jam? Jadi 105 menit itu dikurangi selama 60 menit. Dari mana berasal 60 menit? Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 105 dikurangi 60 menit. Jadi hasilnya yaitu 1 jam lebih 45 menit. Jadi 100 menit itu dijadikan menjadi jam, dan lebihan dari 1 jam itu yaitu menit. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu nomor 3, 1 jam 45 menit ditambah 40 menit. Jadi cara penyelesaiannya yaitu kita samaratakan menjadi jam semua. Jadi 45 menit ditambah 40 menit itu berarti 85 menit. Kenapa dikurangi menjadi 60? Karena 1 jam itu kan ada 60 menit. Jadi kita ubah 85 menit itu ke satuan jam. Jadi kita kurangi dulu dengan 1 jam yaitu 60 menit yang menghasilkan sisa 25 menit. Jadi tadi hasilnya yaitu 1 jam ditambah 1 jam lebih 25 menit. Soal yang nomor 4 yaitu tinggi badan Oni adalah 1 meter lebih 25 cm. Berapakah tinggi Oni dalam satuan cm? Jadi diketahui bahwa tinggi Oni kan 1 meter lebih 25 cm. Nah, jadi meter harus kita jadikan menjadi cm karena soalnya disuruh menjadikan satuan cm. Dapat diketahui bahwa 1 meter itu berarti 100 cm. Jadi tinggal kita tambahkan yaitu 1 cm ditambah 25 cm. Jadi tinggi Oni yaitu 125 cm. Nah, berikut merupakan tangga satuan dari satuan panjang. Jika naik, maka jika tangganya itu naik, maka harus dibagi dengan 10. Tapi kalau turun, harus dikali 10. Contoh, meter ke sentimeter. Jadi turun tangganya kan 2 kali, berarti dikalikan 10 sebanyak 2 kali yang menghasilkan 100. Jadi dapat diketahui bahwa 1 meter itu sebanding dengan 100 cm. Berikut merupakan contoh soal cerita. Yang pertama, Santi dan keluarganya sedang berlibur ke Bali selama 4 minggu. Kemudian ke rumah neneknya selama 12 hari. Berapa harikah total Santi dan keluarganya selama liburan? Nah, jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kita tulis dulu yang diketahui itu apa. Jadi yang diketahui, Santi kan liburan ke Bali selama 4 minggu. 4 minggu itu berapa hari sih? Jadi dalam 1 minggu kan ada 7 hari. Tinggal dikali dengan banyaknya liburan ke Bali. Jadi 4 minggu itu dikali 7 hari.
Karena satu minggu kan ada 7 hari, 4 kali 7 yaitu menghasilkan 28 hari. Jadi sudah diketahui bahwa liburan Santi ke Bali itu 28 hari. Lalu ada lagi Santi liburan ke rumah neneknya selama 12 hari. Jadi kita lihat satuannya. Kan sudah sama hari, sedangkan yang ditanyakan adalah total hari. Jadi kita tinggal menotal 12 hari ditambah 12 hari ditambah 28 hari yang mendapatkan hasil 40 hari. Sepak bola dan renang. Jadi diketahui kan Ari setiap minggu itu bermain sepak bola 3 jam, renang 2 jam, lalu pencaksilat 160 menit. Yang ditanyakan Ari berlatih sepak bola dan renang. Yang diketahui jika sepak bola itu selama 3 jam, lalu renang itu 2 jam. Pertanyaannya menit, sedangkan yang diketahui adalah jam. Jadi kita harus mengalihkan menjadi sebuah menit. Yang diketahui bahwa setiap 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi tinggal kita kali 3 kali 60 yaitu 180 menit untuk latihan sepak bola. Dan untuk latihan renang yaitu 2 jam, yang artinya 2 dikali 60 menit, yaitu menghasilkan 120 menit. Jadi total latihan sepak bola dan renang Ari adalah 180 ditambah 120 menit, yang berarti hasilnya yaitu 300 menit per minggu. Jadi diketahui bahwa setiap minggunya Ari itu berlatih sepak bola dan renang selama 300 menit setiap minggunya. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 3. Pak Timbul ingin bersedekah dengan memberikan beberapa bahan pangan kepada tetangganya. Ia membeli 4 kg minyak, beras 50 ons, dan 20 ons gula. Berapa kilogram bahan pangan yang diketahui Pak Timbul? Lagi-lagi kita harus melihat pertanyaan dulu. Jadi yang ditanyakan adalah berapa kilogram. Nah, kita harus menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Jadi berasnya kan 50 ons. Itu harus dibagi 10 karena kita harus menjadikan ons menjadi kilogram. Yaitu mendapatkan hasil 5 kg. Lalu 20 ons gula yang berarti 20 dibagi 10 yang menghasilkan 2 kg. Nah, untuk minyaknya sendiri kan sudah diketahui 4 kg. Jadi tidak perlu diubah lagi karena satuannya sudah kilogram. Jadi bahan pangan yang dibeli Pak Timbul itu harus 11 kg atau jumlahnya itu 11 kg yaitu minyak, beras, dan juga gula. Nah, nomor 4, Ita memiliki tali sepanjang 2 meter, Majid memiliki tali sebanyak 125 cm, dan Zaka memiliki tali sebanyak 4 meter. Jika dijadikan 1, berapa sentimeter tali mereka bertiga? Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita nulis apa sih yang diketahui terlebih dahulu. Jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa Ita itu memiliki 2 meter tali. Nah, soal yang diberikan yaitu berapa sentimeter. Jadi kita harus merubah satuannya dari meter ke sentimeter. Kita harus mengingat tangga tadi. Jika dari meter turun ke sentimeter yaitu turun 2 kali, sehingga dikalikan 10 sebanyak 2 kali yang menghasilkan 100. Jadi 100 meter itu sebanding dengan 100. 1 meter itu sebanding dengan 100 cm. Jadi kita kalikan 2 kali 100 cm yaitu 200 cm. Itu adalah pita dari Ita. Kemudian pita Majid 125 cm tidak perlu diubah karena satuannya sudah sesuai dengan yang ditanyakan. Lalu pita Zaka 4 meter. Kita kalikan sesuai sama dengan Ita, yaitu kita rubah satuannya yang meter menjadi cm. Jadi 4 dikali 100 cm yang menghasilkan 400 meter. Jadi panjang tali mereka bertiga yaitu kita jumlahkan ketiga tali mereka yaitu 200 cm ditambah 125 cm dan ditambah 400 cm yang menghasilkan 725. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.